Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, Liga Champions itu ajang paling bergengsi buat klub-klub Eropa dan banyak banget legenda yang udah ninggalin jejak di sini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tim terbaik sepanjang sejarah Liga Champions. Siapa aja pemainnya guys? Ada Ronaldo, Messi, atau mungkin ada nama lain yang kalian gak sangka guys. Yo guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia tim terbaik sepanjang sejarah Liga Champions. Liga Champions UEFA bisa dibilang adalah kompetisi paling elit di sepak bola klub. Coba aja bayangin guys, berapa banyak pemain legendaris yang udah bersinar di ajang ini. Sejak pertama kali digelar di tahun 1992, setiap musim selalu ada pemain terbaik dunia yang berjuang buat nambahin trofi Liga Champions ke lemari pialanya. Nah, tim sumber kami udah ngeracik tim impian yang isinya pemain-pemain terbaik dalam sejarah Liga Champions. Nanti pakai formasi 4-3-3 dan tentu aja bakal ada nama-nama ikonik yang mungkin gak asing lagi bagi kita guys. Tapi bukan cuma skill aja yang jadi penilaian buat masuk tim ini. Momen-momen ikonik dan gol-gol bersejarah di Liga Champions juga jadi pertimbangan utama. Jadi ada beberapa faktor penilaiannya guys. Yang pertama, era Liga Champions dari tahun 1992 sampai sekarang. Kalau sebelum itu ya nggak masuk guys. Nomor 2, jumlah trofi Liga Champions. Yang ketiga, jumlah gol di Liga Champions. Yang keempat, momen ikonik di Liga Champions. Yang kelima, warisan yang ditinggalkan di kompetisi ini. Langsung aja guys, kita mulai dari posisi kiper. Ada Iker Casillas. Dia menang trofi Liga Champions 3 kali. Biasanya yang paling bersinar di Liga Champions itu penyerang atau winger. Tapi jangan salah, posisi kiper itu krusial banget. Karena format turnamen ini panjang, konsistensi kiper bisa lebih penting dibandingkan pemain lain di lapangan. Nah, Iker Casillas ini salah satu kiper paling solid yang pernah ada. Dia jadi benteng terakhir Real Madrid yang bikin timnya bisa lebih fokus nyerang. Refleksnya gila guys, penyelamatannya luar biasa, dan dia juga jadi sosok penting di ruang ganti. Walaupun yang sering dapat pujian itu Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema, Casillas tetap punya peran yang gak tergantikan buat Real Madrid. Kita lanjut ke bek kanan guys, ada Philipp Lahm. Dia menang trofi Liga Champions 1 kali. Oke, Philipp Lahm cuma menang Liga Champions sekali di musim 2012-2013. Tapi kalau ngomongin bek kanan terbaik, namanya wajib masuk. Total dia tampil 112 kali di Liga Champions, nembus perempat final 9 kali dari 12 musim bareng Bayern Munich, dan 6 kali masuk semifinal. Belum lagi 3 kali main di final. Gelar Liga Champions-nya datang setelah Bayern Munich ngalahin Dortmund di final 2013. Tapi anehnya, justru performanya musim berikutnya saat Pep Guardiola nempatin dia di posisi gelandang yang bikin dia akhirnya masuk tim terbaik Liga Champions untuk pertama kalinya. Udah lama banget sebenarnya dia layak dapat penghargaan itu. Kita lanjut ke bek tengah, ada Sergio Ramos. Dia menang trofi Liga Champions 4 kali. Walaupun posisinya bek tengah, Sergio Ramos punya koleksi gol-gol penting di Liga Champions yang bikin lawan auto stres. Salah satu yang paling bersejarah, sundulan di menit-menit akhir final 2014 pas ngelawan Atletico Madrid yang bikin Real Madrid akhirnya juara. Ramos ini bisa dibilang salah satu kapten terbaik dalam sejarah Liga Champions. Tanpa dia di lini belakang, mungkin dominasi Madrid di Eropa nggak bakal segila itu. Dia jadi bagian penting dari skuad Madrid yang juara 4 kali dalam 5 tahun. 2 kali dinobatkan jadi bek terbaik Liga Champions dan 4 kali masuk tim terbaik Liga Champions. Ngeri guys. Bek gahar yang gak cuma jago bertahan, tapi juga jago nyetak gol di momen-momen krusial. Kita lanjut ke bek tengah yang satu lagi, ada Paolo Maldini. Dia menang trofi Liga Champions 3 kali. Sama kayak Sergio Ramos, Paolo Maldini juga salah satu kapten terbaik dalam sejarah Liga Champions dan jadi sosok penting dalam kejayaan AC Milan di Eropa. Maldini ini definisi bek elegan, tapi pas momennya butuh, dia juga nggak ragu buat ngorbanin diri demi tim. Dalam 3 gelar Liga Champions yang dia dapat, dia nunjukin skill bertahan yang luar biasa, plus keberanian buat ngeblok tembakan atau duel lawan striker kelas dunia. Itulah yang bikin dia jadi legenda di Liga Champions. Kita lanjut ke bek kiri, ada Marcelo. Dia menang trofi Liga Champions 5 kali. Kalau ngomongin bek sayap paling ofensif dalam sejarah sepak bola, nama Marcelo jelas masuk daftar teratas. Serangannya dari sisi kiri bikin Real Madrid makin ganas, apalagi pas dia kerjasama sama Cristiano Ronaldo. Dia sering banget ngambil peran winger buat ngasih ruang ke CR7 buat lebih fokus ngegolin. Marcelo punya koleksi 5 trofi Liga Champions bareng Madrid. Sampai sekarang, Los Blancos masih kesulitan nyari pengganti yang selevel sama dia. Pemain kayak Marcelo tuh langka banget guys. Kita lanjut ke gelandang tengah, ada Andres Iniesta. Dia menang trofi Liga Champions 4 kali.
Kalau dengan nama Barcelona di Liga Champions, kebayangkan orang jelas langsung kepikiran sama Lionel Messi. Tapi di balik kesuksesan Barcelona ada maestro lini tengah yang bikin semuanya berjalan mulus, yaitu Andres Iniesta. Visinya, kontrol bolanya, cara dia ngatur ritme permainan, semua itu bikin Barcelona jadi tim yang dominan di Eropa. 4 gelar Liga Champions yang dia bawa buat Barcelona adalah bukti betapa pentingnya peran dia. Bersama Xavi dan Sergio Busquets, mereka ngebentuk trio lini tengah yang banyak orang bilang paling hebat sepanjang sejarah sepak bola. Sayangnya di daftar ini nggak ada tempat buat semua trio itu. Tapi kalau harus milih satu yang paling bersinar, Iniesta jelas jadi pilihan utama. Terus gelandang tengah selanjutnya ada Steven Gerrard. Dia menang trofi Liga Champions 1 kali. Walaupun cuman punya 1 trofi Liga Champions, Steven Gerrard punya momen-momen paling berkesan dalam sejarah kompetisi ini. Siapa yang bisa lupa final 2005 di Istanbul? Liverpool ketinggalan 3-0 lawan AC Milan, tapi berkat kepemimpinan Gerrard, The Reds bisa comeback gila-gilaan dan akhirnya menang lewat adu penalti. Momen itu langsung bikin dia jadi legenda Liga Champions. Gerrard juga hampir dapat gelar kedua di musim 2006-2007, tapi sayangnya Liverpool kalah 2-1 dari Milan di final. Kalau gitu guys, peran dia di tahun 2005 udah cukup buat nempatin dia di daftar pemain paling ikonik di Liga Champions. Kita lanjut ke gelandang tengah yang lain, ada Luka Modric. Dia menang trofi Liga Champions 6 kali guys, ngeri. Luka Modric adalah salah satu dari cuma 2 pemain dalam sejarah yang berhasil ngangkat trofi Liga Champions 6 kali, bareng tandemnya di Madrid, Toni Kroos. Modric nambah koleksi gelarnya jadi 6 kali setelah Madrid menang di final lawan Borussia Dortmund di Wembley. Awalnya banyak yang ragu sama Modric pas baru gabung ke Madrid dari Tottenham Hotspur, tapi dia ngebuktiin semuanya salah. Sekarang dia nggak cuma jadi salah satu gelandang terbaik dalam sejarah Liga Champions, tapi juga salah satu yang terbaik sepanjang masa di dunia sepak bola. Mantep guys. Kita lanjut ke penyerang kiri, ada Cristiano Ronaldo dengan trofi 5 Liga Champions. Kalau ngomongin pemain paling ikonik di Liga Champions, Cristiano Ronaldo udah jelas ada di daftar paling atas. Dari Sporting Lisbon, Manchester United, Juventus, sampai Real Madrid, dia udah ngebawa pulang 5 trofi Liga Champions, 4 bareng Madrid, 1 bareng MU. Dan masih jadi top skor sepanjang masa dengan 140 gol dari 183 pertandingan. Mantep banget kan guys, di Liga Champions guys, bukan kaleng-kaleng. Selain koleksi trofinya yang udah numpuk, Ronaldo juga punya banyak momen epik di Liga Champions, kayak salto ajaibnya dan hat-trick final lawan Atletico Madrid yang ngebantu Real Madrid meraih La Decima. Mantep guys, legenda. Kita lanjut ke striker, ada Karim Benzema. Dia dapat trofi Liga Champions 5 kali guys. Duduk manis di posisi striker terbaik dalam sejarah Liga Champions, Karim Benzema mungkin masih jadi salah satu pemain yang paling underrated di kompetisi ini. Padahal dia udah ngoleksi 90 gol dan 5 trofi di Liga Champions. Tapi anehnya, namanya jarang disebut kalau ngomongin legenda Liga Champions. Benzema sebenarnya adalah bagian paling penting dari trio BBC bareng Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo yang bikin Real Madrid mendominasi Eropa. Pas Gareth Bale dan Ronaldo cabut, Benzema langsung naik panggung utama dan ngegila di musim 2021-2022 dengan 15 gol dalam 12 pertandingan. Ngeri guys, itu ngebawa Real Madrid juara lagi guys. Kita lanjut ke penyerang kanan, ada Lionel Messi. Dia punya trofi Liga Champions 4 kali. Kalau kita bahas siapa pemain terbaik sepanjang masa, nama Lionel Messi jelas selalu muncul. Dan gak heran kalau dia juga termasuk dalam jajaran pemain terbaik di Liga Champions. Messi selalu jadi kunci keberhasilan Barcelona di kompetisi ini. Driblingnya yang kayak pesulap dan kemampuannya buat nentuin hasil pertandingan sendirian bikin dia jadi sosok ikonik di Liga Champions. Bahkan pas di PSG, dia masih tetap jadi pemain yang bisa ngebawa perubahan. Dia pernah jadi top skor Liga Champions 6 kali, peringkat 3 dalam jumlah penampilan, dan kedua dalam jumlah gol sepanjang sejarah kompetisi. Itu jadi bukti kalau Messi bukan manusia biasa guys. Nah, jadi itu dia guys, tim terbaik sepanjang sejarah Liga Champions versi tim sumber kami. Setuju gak nih guys sama daftar ini? Atau ada pemain lain yang menurut kalian lebih pantas masuk? Gak apa-apa guys, komen aja di bawah. Santai aja, gak apa-apa, santai aja. Oh ya guys, jangan lupa juga buat like, share, dan tentunya subscribe biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Tekan juga tombol loncengnya guys. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye-bye.